itu. Nggak mungkin saya lewat kubur. Tapi ternyata pas itu buat saya nggak percaya kan. Oh iya beneran ini. Twing. Setelahnya tuh setelah KKN saya kok ini ya kan sempro ngerjakan skripsi kan. Nah ngerjakan skripsi udah saya sampai selesai sempro. Baru selesai sempro saya kok ini pengen banget sih nulis novel kayak gitu, karena sebelumnya cuma nulis cerpen aja, tapi saya pengen nulis novel. Nah akhirnya saya tulis lah berdasarkan ya Dusun Tenap, karena saya KKN di Copang Hepo itu. Terus saya ini juga tentang ada hukumnya juga kan, lah Bako itu kan ada 3 poin nih yang saya usung, ada tema hukum, terus tentang tembakau sama juga ekofeminisme kayak gitu. Nah, saya mengambil tema hukum karena waktu itu saya menjadi bagian ikut ini organisasi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat LBHM. Nah, kebetulan ketika saya ikut LBHM itu kan setiap Sabtu kami itu wajib berkunjung ke lapas untuk memberi pendampingan kepada narapidana anyar, langkah apa yang akan mereka lakukan, dan semisal ada yang didampingi kami dampingi, dan itu secara swadaya, secara sukarelawan. Nah ketika setiap Sabtu ke sana dan di luar hari Sabtu saya kadang juga ke lapas, atau kadang saya harus mendampingi dan harus ke sidang ikut pengadilan, dan atau enggak saya harus menelusuri rumah korban, rumah tersangka untuk mengumpulkan informasi, itu membuat saya memandang para narapidana ini bukan hanya sebatas pelaku katakanlah kejahatan. Itu ada banyak faktor di sana, dan itu membuat saya kalau mengatakan memperkaya mungkin agak kurang baik juga ya. Tetapi referensi lah. Menambah semacam pengetahuan mungkin ya. Dan itu ketika saya pernah ada satu orang dengan santainya kami cerita kemana-mana, karena kalau mendampingi di narapidana di lapas itu kan kami harus enak bicara, karena nggak semuanya orang mau menceritakan kisahnya sendiri. Dan kebetulan si bapak ini enak sama saya gitu, sampai cerita panjang lebar, dan di akhir itu beliau cerita begini, saya itu sebenarnya bisa divonis seperti ini. Ketika itu saya mengunjungi narapidana yang sudah divonis ya, saya bisa divonis ringan kayak gini karena saya itu menukar pasal yang seharusnya saya pengedar narkoba, itu saya ubah menjadi pengguna. Jadi itu kan memperingan hukuman. Nah, ternyata saya tanya lah lebih cerita-cerita itu ternyata melalui jaksa. Kenapa melalui jaksa? Karena pada tahun 2017 itu kayaknya menyuap hakim tuh sudah mengalami ini, tidak seawal-awal 2013 atau 2000 sebelumnya kan. Kalau kita untuk ini kan kalau mau untuk mengkorupsi atau menyuap itu kan enaknya hakim nih, tapi ternyata kan tiap tahun kita mengalami modernisasi modus kejahatan. Dan di tahun 2017 itu yang saya dapat informasi itu yang menyuap jaksanya, karena kan hakim tidak mungkin memutus suatu vonis, suatu putusan di bawah tuntutan jaksa. Kalau jaksa misalnya menuntut 10 tahun, nggak mungkin, jarang sekali hakim itu akan memutus 15 tahun. Kalaupun ada mungkin hanya hakim seperti almarhum Artijo Alkostar ya, itu saja. Tapi selain itu kan sangat jarang. Nah jadi yang dipakai bapak ini yang menyuap jaksanya, karena beliau kan kalau sudah menukar pasal, ya pasal yang ini kan yang dipakai yang lebih rendah. Nah itu yang saya gunakan di Labako yang tentang tema hukumnya. Terus yang tema tembakau, nah ini kan tahun 2000 berapa ya Gunung Raung yang meletus? Letusan Gunung Raung. Gunung Raung. Itu 16 tahun 2015 ya? 15 apa 16 ya? Iya. Kalau saya waktu itu kerja di mana? Koperasi gitu. Itu ya. Koperasi terus nagih-nagih gitu. Itu kan waktu itu kan repot kan, soalnya orang pada gak punya uang kan. Gak laku kan soalnya tembakaunya kan. Iya, itu. Jadi benar-benar berpengaruh kan. Bapak saya ini masih belum sakit nih, masih belum sakit stroke itu kan ya, itu nanam tembakau terakhir setelahnya Gunung Raung pas Raung itu sama kami tuh sampai dikuas dikuas buat misalnya debunya itu kan ini nempel banget, dan harganya sangat murah. Nah itu yang ingin saya masukkan. Kenapa saya harus mengambil tembakau? Karena novelnya saya tentang Jember, dan Jember identitasnya tentang tembakau. Sedangkan petani tembakau itu kan seandainya dia rugi sekarang, itu masih
kegigihannya untuk menanam lagi itu masih ada di tahun-tahun ke depan. Itu petani yang saya lihat petani tembakau kegigihannya yang ingin saya tiru kayak gitu. Meskipun banyak kasus ketika harga turun atau ketika rugi itu kan ada yang sampai bunuh diri, ada yang orang tua sampai cerai, ada yang sampai menjual tanah, menjual sawahnya, kerja ke Bali. Iya benar, sampai merantau ke luar negeri juga. Itu kan karena kalau sudah rugi dari tembakau. Iya, ruginya banget kan. Banget kalau sudah mainnya modalnya banyak. Kalau untungnya besar juga ya. Kalau untungnya bisa benar-benar aja juga kan orang-orang. Biasa ya. Itu tentang tembakau. Itu yang kedua. Terus kalau yang ekofeminisme. Nah, ketika saya menulis itu tahun 2017 saya belum memasukkan ekofeminisme. Belum. Jadi saya langsung ngirim ke media waktu itu. Kirim ke media dan sampai tahun 2019 cerpennya saya ini ditolak. Novelnya saya ditolak sekitar 10-11 penerbit gitu ya. Itu yang labaku. Iya, berarti sudah dikirim ke media. Waktu itu banyak media yang saya coba kirim. Jadi kalau sudah ditolak kan, kalau media kan nunggunya sekitar 2-3 bulanan kan ya. Itu saya edit lagi apa. Nah, di prosesnya ini saya memasukkan ekofeminisme. Kenapa? Karena sudah saya mengamati kalau di Jember contohnya gumuk sekarang kan sudah banyak dikeruk. Kayak itu, dan saya memandangnya itu kalau sudah gumuk dikeruk, sawah mau dijadikan lahan perumahan dan lain-lain, itu yang lebih rentan itu pemilik yang perempuan, lebih itu yang intimidasi. Iya, kayak gitu. Yang memiliki juga perempuan. Jadi untuk bersuaranya itu tidak punya tempat. Ditekan kan ya. Lebih mudah ditekan. Nah, jadi itu yang ketika masa edit antara 2017 sama 2019 ketika saya ditolak itu saya masukkan ekofeminisme, tapi ditolak 11 penerbit. Ini bukan pas saya langsung menerima gitu. Ya enggak ya. Saya bukan namanya ditolak kan ya. Pasti ada gimana. Iya, kalau selevelnya Mbak Nurila luar biasa ya. Kalau kita ditolak biasa aja. Saya pernah ngirimkan juga. Tapi yang saya bahas ini apa namanya tentang kultur keluarga ya di Indonesia. Itu buku, Mas. Iya. dikirim ditolak, sudah gak diedit lagi. Sebenarnya bukan biasa aja, langsung nyerah. Oh iya. Aduh ya Allah. 11 loh. Saya cuma 1 langsung berhenti. Justru itu ketika yang terakhir itu saya sudah benar-benar pasrah. Udahlah, ya udah bukan jalannya, mungkin diterbitkan, mungkin dalam bentuk yang lain mungkin katanya saya waktu itu. Jadi sama saya tak lupakan lah. Kok ternyata pas waktu yang sesi yang katanya saya tadi yang ada sesi wawancara dengan media. Nah, itu terakhir itu ada Mbak Grace ini ternyata editornya Alex Media. Jadi kalau ada festival kayak gitu, penerbit itu kayak semacam mengutus gitu, Mas, buat ngirim naskah. Nah, kan Mbak Grace itu kok pas menemui saya dan minta naskah, dan saya langsung ingat, loh, saya punya naskah, tapi dalam hati saya bilang sudah ditolak, sudah, tapi saya nggak bilang. Iya, memang. Tapi pernah ke Alex sebelumnya? Belum pernah ke Alex, tapi kalau ke yang lainnya mayor semua sudah pernah. Entah kenapa yang Alex ini belum. Ya. Tapi memang Alex kan bukan ke nggak sastra kan sebenarnya. Jarang tuh nemu buku Alex sastra gitu kan. Kayak ke lebih teen lit ya. Teen lit, terus kalau kayak non fiksi banyak kan sih. Oh iya. Buku-buku kuliah gitu kan banyak. Iya, bener itu. Makanya saya kan nggak ke Alex, tapi kok ternyata Mbak Grace malah minta naskah ya saya. Ya ada Mbak, saya langsung bilang ada waktu itu. Berarti intinya yang pertama kekuatan latar belakang pendidikan seorang tuh ternyata mempengaruhi cara menulisnya, Mbak ya. Menurut saya sih begitu. Sama itunya sih, pengalaman kehidupannya kan. Tadi kan dari pengalaman kehidupan juga, terus kemudian karena memang lokasi sosial di sini ya, sama tentang cerita gumuk tadi walaupun nggak dimasukkan ya. Jadi sekarang saya mengerti kenapa di tokoh Aram itu di bab pertama menjelaskan detail sekali tentang kejadian tentang hukum, suap menyuap yang ketakutan dan sebagainya, dan pertama kali menyuap dan sebagainya. Bahkan Aram tiba-tiba jadi mau ikut merampok ikut merampok. Nah itu
semakin ini ya, awalnya kelihatan baik Aram ini, tapi lama-lama orang baik bisa terus ke bawah. Tapi itu sih yang saya juga yang jadi perhatian saya di situ ada tentang ninja juga kan. Nah, Iya. Yang siapa? iya. Yang Tokoh yang jaranan itu kan. iya, tokoh Iya. yang jalanan yang lari karena ninja itu. Itu kan waktu kita masih kecil mungkin ya. Iya, bener itu saya Iya, masih itu kecil itu. serem banget itu waktu itu. Iya. Kan setelah maghrib tuh udah gak berani keluar emang. Gak bisa. Gak bisa keluar. Ya siapa mau keluar gitu kan. Iya, takut. Iya, takut juga. Paling yang keluar yang bapak-bapak ngeronda itu doang. Iya. Dan itu bener-bener karena mungkin saya sama-sama yang kan masih kecil ya, jadi bener-bener terekamnya diingatan Iya. hal-hal yang buruk kan, Iya. yang nakutin. Itu kiai memang dijaga beneran di daerah saya. ya? Iya, di daerah saya tuh sampai saya ketakutan karena memang kejadian sebelahnya di rumah agak jauh sih sedikit. Itu yang dukun santet. Kalau Yang kiainya dukun dijaga, jadi antara dua kan, Dua, antara dukun atau kiai. Kiainya dijaga, santetnya kan dibebaskan. Maksudnya dia punya kemampuan lah gitu. Ternyata kemampuan sehebat apapun bisa ini dibantai satu keluarga ini. Satu keluarga. Satu keluarga dibantai, tidak ada yang sisa. Kalau kalau yang korban kiai di rumah sampean ada? Kalau di rumah sih nggak ada sih, cuma ya itu dijaga karena Itu beneran menakutkan. karena kan gitu. kalau orang Madura kalau ke kiai kan memang Iya. bener-bener ini kan. Iya. Bahkan lebih nganggep kiai kayaknya daripada presiden. Manut kiai. Iya bener ya, kalau tentang ninja itu sangat mengerikan Iya. menurut saya. Jadi kita menemukan banyak fakta ini. Yang pertama tadi latar belakang dan pengetahuan bisa mempengaruhi karya tulis kita. Yang kedua, tidak boleh menyerah untuk mengirim ke penerbit-penerbit. Yang ketiga, fakta yang bisa kita ketahui bahwa semakin kita membuka diri untuk bergabung dengan relasi lain seperti Ubud Fighters atau mungkin FLP ya, atau mungkin teman-teman yang lain, ternyata di sana ada beberapa utusan yang memang sengaja untuk mencari kandidat terbaru ya untuk perusahaannya seperti itu. Contohnya saya pernah itu yang diceritakan Mbak Nur Baiti. Oh iya. Mbak Nur Baiti juga menyampaikan sering-sering saja ikut kompetensi atau sering-sering aja ikut pelatihan karena di sana banyak orang-orang yang kita tidak tahu dan tidak menyangka suatu saat mereka menghubungi kita. Nah ternyata ada fakta langsung Mbak Nurila Sebagai itu ya pembuka rezeki ya maksudnya. Kayaknya sih. Kayak apa ya? Rezekimu di sini nih tersalur Iya, gitu. bener. Jadi waktu di Ubud itu ketika Mbak Grace bilang minta naskah langsung, saya nggak percaya, tapi Mbak Grace kembali meyakinkan. Dan setelah itu saya ada di satu titik, saya diem aja gitu setelah Mbak Grace pergi pamit, terus saya berbicara dengan pemuka agama Hindu juga setelah itu untuk diskusi tentang masalah keagamaan, masalah pemandangan, masalah yang lain. Itu kan kami satu meja nih awalnya dengan pemuka agama Hindu juga dengan Mbak Grace, dan kebetulan beliau agama Katolik Kristen saya lupa, dan saya sebagai Muslim itu membicarakan tentang kami semuanya dan setelah itu saya sendirian, saya mikir gini, kayaknya jalannya Tuhan menerbitkan novel ini mungkin lewat Ubud. Kayak saya di titik itu merasa saya benar-benar gak kuasa deh kalau sudah berurusan dengan Tuhan. Tapi memang mungkin justru penolakan itu yang bikin novel tersebut jadi kaya. Kemungkinan iya, sebenarnya Dan iya. pada saat ditawarin untuk diterbitkan itu benar-benar sudah final gitu, maksudnya benar-benar sudah Justru versi terbaiknya gitu mungkin. Iya mas, tapi ada kendala pas karena pandemi. Jadi kenapa baru di 2021? Karena itu kan saya diterima ngirimnya sekitar Desember 2019. Oh, iya. Itu kan jauh nih, rentang setahun kayak gitu. Nah ketika itu pandemi masih agak goyang, Mbak Grace tuh ngabari tunggu dulu ya, perbukuan masih lesu. Iya. Nah baru ngabari sekitar Juli 2020 pas bapaknya saya wafat. Saya bilang begini ke Mbak Grace, tuh Mbak Grace minta diedit tapi bapaknya saya wafat, pikirnya saya kacau. Saya tetap ngedit kok Mbak, saya tetap akan profesional, tapi saya minta maaf kalau belum maksimal menurut Mbak Grace, karena kayak gitu. Nah dikirim lah itu, saya tetap ngedit itu malam, itu kan kalau pagi sampai
Ba'da Isya itu kan masih sulit ya ini ya. Tapi kan ketika saya malam itu pikiran nggak konsentrasi karena dalam keadaan berduka kayak gitu. Tapi saya tetap ngedit, dan ketika saya selesai ngirim ke Mbak Grace tuh menemukan banyak kesalahan masih kayak gitu. Jadi saya minta waktu lagi untuk ini. Jadi bener-bener ini ya, ketika proses pengeditan labakku itu bener-bener bukan hanya mengurus pengetahuan, tapi juga perasaannya saya juga ini ketika mengedit itu bercabang kemana-mana gitu, pikiran nggak benar-benar fokus masuk ya. Itu iya kayak gitu. Jadi pas akhirnya baru masuk di meja redaksi itu sekitar Desember 2020, karena prosesnya itu saya agak lama setelah pengeditan itu, karena bertepatan dengan meninggalnya meninggalnya bapak itu. Proses untuk mengeditnya itu yang sulit buat saya. Iya kan, soalnya kan menulis kan pekerjaan pikiran sebenarnya. Iya. Kalau pikiran kacau kan pasti Nggak bisa. pasti itu juga mempengaruhi kualitas. Ya. Oh iya, kemudian setelah novel kan, kalau untuk cerpen sendiri gitu, cerpen sendiri itu mulai nulis cerpen dari kapan sih sebenarnya? Kalau bisa berbicara tentang cerpen kayaknya 2000. Sebenarnya saya menulis cerpen, awal menulis saya di pesantren. Saya benar-benar saya masuk pesantren tahun 2008. Nah, itu setingkat apa? SMA? SMA. Oh. Nah, saya kan nggak ini ya, nggak mau masuk pesantren nih, dipaksa gitu kan ya. Jadi kan harus mencari aktivitas yang sekiranya membuat saya kerasan. Nah, di tahun Nah, di tahun kedua saya memilih tentang terus menulis. Kenapa? Karena kan pekerjaannya saya melihat teman-teman yang menulis itu kan kayak wawancara kemana. Itu waktunya tidur, nggak tidur. Nah, saya suka yang kayak gitu. Biar saya kerasan, carilah yang kayak gitu. Dan bener-bener saya nggak tahu bagaimana bentuk tulisan, bagaimana bentuk apa, kayak gimana nggak tahu. Dan itu saya menulis tentang apa ya, awal-awal kebanyakan masih tentang opini. Dan baru dimuat di media ketika saya masih di pesantren tahun 2012, itu berupa opini di Radar Madura, itu masih opini. Baru ketika 2013 saya mulai kuliah di Jember, itu cerpen. Itu jadi dari tahun 2013 sampai 2019 itu cerpen. Itu sebelum Lahabakku kan ada kumpulan cerpen saya yang terbit dulu. Nah, itu kumpulan cerpen dulu yang terbit 2020 itu. Diterbitkan di mana, Mbak? Di ini penerbit indinya Kak Ali Muhammad di Jember Jenggawah. Jadi Kak Ali itu kan alumni pondok pesantren saya juga. Nah, mendirikan penerbit ini di Jenggawah itu. Nah, itu meminta naskah saya yang saya kirim ya, termasuk yang terbit yang diterima di UBU juga. Terus sama yang karena tahun 2019 ini selain saya ke UBU, saya juga menang lomba cerpen ini di Dinas Pariwisata Jakarta. Kayak gitu. Jadi juga saya ini judulnya kan Cara Bodoh Penetapan Tuhan. Nah, saya jadikan judul ini nih, saya jadikan judul cerpen kumpulan cerpennya kayak gitu. Cara Bodoh Menertawakan Tuhan. Itu masih ada nggak bukunya, Mbak? Nggak tahu kalau di Kali ya, kalau saya nggak ada. Itu nggak mantah itu buat arsip pribadi gitu sebenarnya. Kalau di sayanya buat arsip pribadi ada. Ada. Tapi kalau untuk yang dijual gitu nggak ada. Itu buku pertama saya. Baru setelah itu Lahabakku. Itu berisi berapa cerpen tuh? Yang kumpulan cerpen? Berapa ya? Sekitar 14 kalau nggak salah. Salah satunya ya itu 2 itu kan yang lomba. Nanti boleh nggak Pak ya kolaborasi lagi ke kita? Bahas itu ya? Atau bahas cerpen, cerpen yang mau yang diubutkan itu. Nah, ada sesi juga sih di kita bacakan cerpen. Nah, bacakan cerpen itu khusus untuk cerpen, membacakan entah yang laki atau perempuan, pengisi suaranya, membacakan cerpennya penulis yang terkenal gitu. Boleh. Yang mau lah ya. Yang mau atau yang berprestasi. Iya, cerpennya saya kemana ya? Yang sampean yang bilang mau nyoba kirim. Iya. Buat itu kan saya kirim contoh cerpennya saya ya. Iya kayaknya. Nggak tahu ya, karena numpuk-numpuk itu kan, itu apa? Anunya apa? Chattingnya. Oh iya, terus tadi kan pernah lolos ke mana? Jawa Pos ya? Iya. Yang terakhir nih apa lah kemarin? Saya beli padahal Jawa Posnya itu. Oh, judulnya iya. tentang ini lahirnya jam-jam gelisah di sekolah dan rumah. Itu kan tentang bunya itu.
Oh itu untuknya. bukunya ya. Itu guru saya. Jadi di pesantren. Di Sumenep itu. Jadi beliau tuh psikolog kan. Oh, ini Beliau sampai tuh ini. Oh iya. Beliau ini psikolog. Iya. Jadi beliau tuh psikolog saya. Maksudnya Maksudnya saya psikolognya saya juga sih, saya juga bimbingan psikolog ke Oh, beliau gitu. kayak gitu, dan beliau juga saya kira enggak Kenapa? gurunya ya punya ini. iya, saya Masya Allah. waktu itu di pesantren saya kan minta nonton sepak bola tuh gak dibolehin terus. Nah saya lewat beliau itu buat ke kiai itu kan, jadi ke pimpinan, ke pengasuh kan, biar kerasan kan ceritanya kan ya, pengen nonton TV gak bisa nonton TV Iya, santri, iya, jadi iya. saya lewat beliau aja angkat tangan di kelas minta tolong gitu. Ternyata dibolehkan, dan sejak itu saya merasa punya utang rasa. Saya kira bukan utang budi ya, kalau utang rasa itu kan kayak nggak bisa balas kayak gitu. Iya, kita nggak bisa balas dengan harta atau dengan apapun kan, namanya sudah rasa kan. Iya, itu. Orang yang memberikan kita apresiasi ketika sedang krisis. Iya, jadi nggak mudah dilupakan gitu. Iya itu. Makanya saya kan kemarinnya sampean yang bilang tanggal berapa, 11 begitu ya. Saya jangan tanggal 11 Mas, soalnya gurunya saya kan bilang guru. Nah, beliau yang itu datang. insya Allah yang ke rumah, dan Iya. beliau masih belum menentukan tanggalnya. Makanya saya bilang jangan sampai tanggal itu ya, Iya, katanya iya. gitu. Soalnya saya belum tahu tanggalnya beliau mau ke rumah, dan saya nggak mungkin Iya, ya, saya harus menerima beliau. Iya, nggak mungkin jauh-jauh dari Madura terus ditinggal gitu aja. Ya, saya juga nggak tega. Jadi kalau cerpen yang kemarin memang saya peruntukkan ke beliau, karena waktu itu lahirnya cerpen itu ketika saya diskusi, saya sering diskusi dengan Beliau. dengan saya memanggilnya Puan Guru. Jadi saya sering diskusi dengan Puan Guru, termasuk ketika ada teman saya misalnya ada masalah yang sampai mau mengakhiri hidup dengan membawa anaknya, ketika ada problem kayak gitu, saya kan lewat, saya tuh bukan psikolog dan saya nggak tahu nih apa yang harus saya lakukan. Kalau hanya sebatas mendengar nggak apa-apa, tapi ini kalau semacam sudah kasus seperti ini kan butuh solusi psikologi. Kalau menurut saya kayak gitu, jadi saya tanyakanlah ke beliau, dan itu bukan cuma sekali, 2 kali atau semalam 2 malam. Hubungan saya dengan beliau sangat intens. Ketika saya 2021 kemarin, saya kan disuruh ke pondok, suruh jadi pembicara juga. Nah itu hubungan saya yang semula tidak pernah komunikasi setelah saya lulus, dan itu baru komunikasi tahun 2020, itu intens sampai sekarang 2021, itu intens selama setahun ini, dan itu membicarakan banyak hal. Jadi yang saya semula tidak mengerti tentang psikologinya orang apa, secara tidak langsung beliau tuh mengajari saya, meskipun tidak mengatakan ayo Ril kamu belajar, beliau tidak pernah mengatakan ayo Ril kamu belajar, enggak, tapi secara tidak langsung coba begini, coba cara mengajarnya tuh Tidak seperti menggurui. iya, tidak pernah beliau mengguru saya. Jadi akhirnya, dan itu menginspirasi saya untuk menulis cerpen yang kemarin ini. Iya. Yang tentang kasus bullying anak-anak itu kan Bullying, sangat ini ya, sangat banyak sebenarnya dari dulu kasus bullying itu ada kayak gitu. Banyak tapi kayak diremehkan. Iya, kayaknya kesehatan mental banyak Iya, diremehkan. diremehkan. Betul. Kalau dulu zaman kita ya masih remaja, bullying tuh nggak terlalu ngefek ya. Kalau sekarang apalagi ada digital, jadi sangat mengganggu konsep diri kita ya. Kalau dulu kan mungkin ya Mungkin gini sih, kalau dulu kan bullyingnya secara langsung. secara langsung, Secara iya. langsung. Tidak Ketika ada kita bekas. sudah pulang ke rumah, itu sudah aman kan. Iya. Tapi kalau sekarang kan lewat HP, mau kemanapun kita itu tetap ikut kan. Iya. Mungkin itu benar, sih yang benar. bikin lebih stres gitu, karena gak ada zona pelarian gitu, Iya. dari bullying tersebut gitu. Iya, Mungkin benar. itu sih. Gimana? Itu? Ini udah apa? Untuk tipsnya Oh iya. buat lolos ke koran nasional nih. Sebenarnya sih ini ya, mempelajari koran apa yang dituju untuk mengetahui keinginan seleranya redaktur, Redakturnya. kayak gitu yang paling utama. Selain urusan teknis, misalnya koran Jawa Pos sekitar 1.700 kata, 1.000 lebih kayak gitu. Kalau koran misalnya yang lain kan berapa karakter kayak gitu kan, itu urusan teknis. Tapi kalau yang menurut saya kita harus mempelajari karakteristik korannya dulu, seperti apa sih cerpen yang di sana yang dimuat, dan kita bisa belajar dari sana kayak gitu. Kalau Jawa Pos gitu mungkin ke kayak lokalitas gitu ya mungkin. Tapi Kompas juga lokalitas ya. Kompas. Kompas ya. Kompas.
kalau Jawa Pos kayak AS Laksana kan itu lebih kan ya apa menurut saya apa karena butuh redakturnya ya, ada redakturnya kayak perempuan yang memikul dendam, pembunuh suamiku, lebih ke sadis-sadis sih sebetulnya. Tapi bagus memang. Mungkin terinspirasi dari sosial sih, kejadian sosial yang nyata gitu mungkin. Entah ya, tapi kayaknya setiap orang memang memiliki Iya. ini masing-masing. Iya. Kayak apa ya? Seleranya. Selera masing-masing. Iya, seleranya. Ya mungkin itu ya. Iya. Ya senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Nurillah Ahmad. Dulu kenalnya lewat itu sih Itu dulu. pemberi materi dia kan dulu. Oh iya, Iya. di Tulis Me. Iya, tuh saya udah tahu, saya sudah Iya, tahu. saya tuh masuk 100 besar. Iya tuh. Iya, terus Mbak Nurillah yang ngasih materi. Iya. Iya. Iya, saya mau ngasih materi. Juara saya 5 kan? Iya. Waktu itu. Juara 5. Apa wis judulnya? Saya lupa Saya lagi. juga lupa saya. Iya. Bahkan lupa anunya ya pertemuannya. Karena waktu itu nggak langsung ngechat kan ya sama Iya. Yanan. Selang berapa waktu gitu. Tapi Lewat saya waktu IG. itu belum notice kalau Sampean tuh yang nulis labaku. Saya itu tahu labaku udah jauh sebelum itu. Iya tuh. Iya, saya lihat di lihat di Gramet Gramedia tuh. Labaku kan Jember kan. Heeh, Tari Jember kan. Heeh. Tak lihat penulisnya. Nurillah Ahmad. Tak cek di belakang. Oh, ternyata Masuk lewat sini. di tentang penulisnya. Ya bentar ya. Ya kan, iya. Kasih. Di tentang penulisnya tuh kan ada yaitu dari Perenduan Sumenep Iya. pernah sekolah Pernah di menyantri. terus Fakultas Hukum. Tapi tidak disebutkan sih alamatnya, cuma tinggal di Jember gitu aja. Iya, nggak dijelasin detail. Iya. Tapi sampean kalau nggak salah lewat IG dulu kan ya. Iya, nge-DM. Heeh. Jadi kan saya ngomong, Mbak saya itu salah satu peserta pelatihan tadi gitu. Heeh. Nah, Saya ingat memang saya ngasih pelatihan. Itu pun bukan saya sebenarnya harusnya. Iya. Yang juara satu Juara itu satunya nggak datang. Andi Makaraja Iya. kalau nggak salah. nggak- Itu dadakan itu ngubungi saya. Dadakan sama malamnya sudah langsung itu. itu kayaknya sama juara 3 kayaknya. Yang nggak datang ya? Yang jadi pemateri kan 2 orang kan. Mas Eko ya? Iya. Iya. Yang lainnya kayaknya nggak datang. Tapi alhamdulillah sih jadi bisa kenal kan. Ya itu. Ya kalau kita nanti ajak collab lagi jangan kapok ya. Ya enggak lah. Soalnya banyak sih sebenarnya yang masih mau dibicarakan. Juga mungkin nanti diizinkan untuk memposting di YouTube kita cerpen-cerpennya. Iya. Ya bisa untuk menginspirasi teman-teman lain bagaimana menulis kalau berkaitan dengan hukum atau sosial seperti itu. Bisa juga, soalnya cerpen kita, saya sama Sigit ini ya menurut kita ya kurang bagus. Apalagi cerpen saya masih bertemakan keluarga, pendidikan, psikologi, belum bisa yang ekstrim gitu ya. Justru itu kelebihannya ya kan, soalnya kan anak psikologi. Iya, harusnya lebih Iya. mengulik itunya ya Iya, tentang kejiwaannya. kejiwaannya. Cuman konfliknya bagi orang umum kan nggak kurang greget, tapi bagi yang mengerti, mungkin ada yang mengerti itu lebih ke ini ya, nanti dikat-kat aja. Oke, kalau begitu kami tutup sampai di sini. Terima kasih Mbak Nurillah sudah mau datang. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kebetulan si bapak ini enak sama saya gitu, sampai cerita panjang lebar, dan di akhir itu beliau cerita begini, saya itu sebenarnya bisa divonis seperti ini. Ketika itu saya mengunjungi narapidana yang sudah divonis ya, saya bisa divonis 5 kali ini karena saya menukar pasal yang seharusnya saya pengedar narkoba itu saya ubah menjadi pengguna. Jadi itu kan memperingan hukuman. Iya, iya.